masalah perasaan, kemudian diemin atau cuekin ketika ketemu dia, itu perilaku gitu ya. Kemudian kognitifnya apa? Kognitif berpikir, kenapa sih dia nggak jawab WA saya dan lain-lain. Jadi bagaimana pola berpikir mempengaruhi perasaan dan membentuk perilaku gitu ya. Nah, di dalam terapi kognitif behavior terapi ini, pertama yang harus teman-teman mahasiswa pahamin adalah pada prinsipnya setiap orang itu punya jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Sesimpel kita kalau lapar itu ngapain sih? Makan. Ya, kita kalau lapar itu kita tahu makan. Tapi sometimes ketika kita sedang ada masalah, itu kita nggak terpikir untuk makan. Kita nggak terpikir untuk makan. Makanya jangan heran ada orang yang lagi ada masalah, dia lapar, dia update status lapar gitu. Ada yang seperti itu. Nah, maksud saya adalah yang kedua adalah teman-teman mahasiswa pernah nggak ada orang minta pendapat ke teman-teman mahasiswa ya. Dia minta pendapat ketika dia sedang hadapi masalah. Dan kita pasti kasih pendapat kan, kasih pendapat, saran atau wejangan atau apalah untuk dia. Tapi selanjutnya dia tidak kerjakan. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Ya, mau didengerin. Nah, ya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu terkait dengan bahwa pertama adalah value setiap orang itu dibangun dari pola asuh, budaya, agama, latar belakang pendidikannya itu mempengaruhi pola berpikir seseorang. Itu kita ambil contoh aja pada orang Medan dengan orang Jawa, itu tentu ketika menghadapi Masalah. problem solving terhadap masalah itu berbeda. Biasanya orang Medan tuh biasa lebih impulsif gitu ya ketika sedang ada masalah, sementara orang Jawa tuh biasanya lebih memendam gitu ya. Makanya kadang-kadang ketika kita memberikan saran ke orang, kenapa tidak langsung diikutin, karena mungkin value kita berbeda dengan orang tersebut gitu. Misalkan dia tuh tipe yang pendiam, yang kalau apa-apa tuh mendam, sementara kita yang kalau nggak suka sama orang kita ngomong aja langsung gitu. Sementara kita yang halo, Iya. dengar Bu, Dengar. ya dengar ya Ibu dengar Bu. Kalau yang sementara kita tuh tipe yang kalau ada masalah langsung aja ngomong sama orang. Nah, kita ada teman kita bertanya, saya sedang ada masalah nih, kayak nggak suka sama dia. Ya udah, kamu kalau nggak suka sama dia tegur aja. Nah, ini kan berbeda, dia nggak akan lakuin. Nah, dengan teknik kognitif behavior therapy seperti yang tadi saya tekankan di awal, bahwa pada prinsipnya setiap orang punya jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Kita hanya membantu dia untuk menemukan jalan keluarnya, jalan keluar yang sudah dia miliki gitu ya, yang sudah dia punya. Kita hanya membantu untuk menuntunnya untuk menemukan jalan keluar. Kenapa sebaiknya jalan keluar versi dia? Karena kalau yang versi dia akan lakuin gitu ya. Atau misalkan kadang-kadang gini, sekali waktu kita menjadi orang yang lebih mudah memberikan masukan kepada orang lain dibandingkan ketika kita menghadapi masalahnya itu sendiri gitu. Atau teman-teman mahasiswa pernah nggak ketemu orang atau ketemu teman? Saya pernah ngajar, itu ada mahasiswa datang kepada saya waktu itu sih belum mengumpulkan tugas, bilang gini, Bu Mori, saya minta maaf saya nggak bisa ngumpulin tugas karena tugas itu ada di flash disk saya kena virus, terus kemudian saya padahal udah print Bu, tapi saya udah print ketinggalan di rumah saya di Tangerang. Udah kayak gitu tadi pas saya berangkat hujan dan saya juga lagi ada sedikit masalah Bu di rumah saya gitu. Jadi kompleks banget. Atau kita ketemu orang gini, kamu kenapa sih sebel? Iya saya sebel, mana udah hari ini hujan, terus udah gitu handphone saya udah isi kuota tapi kuotanya nggak masuk, terus ditambah juga saya tuh lagi deket sama cowok, tumben nih WA saya update status di story, tumben dia belum lihat story IG saya, atau saya WA dia belum balas. Begitu saya sebel banget sama ini, hari ini mata kuliah ini dosennya tuh biasanya nggak enak loh orangnya gini. Pernah nggak ketemu orang yang kayaknya masalahnya banyak banget? Pernah Bu, pernah. Nah, dengan teknik CBT kita membantu dia sebenarnya masalah yang paling mengganggu apa gitu. Kadang-kadang dia harus cerita, ya sebenarnya maksud mengganggu ya itu, saya kan update status, tumben tuh dia nggak ngeliatin status saya, biasa dia ngeliat terus story saya gitu ya.
Jadi sebenarnya masalah yang mengganggunya mana? Ya itu. Tapi kadang-kadang banyak banget ya dosen lah yang masalah di rumah lah, yang kuota nggak diisi lah dan lain-lain gitu ya. Nah dengan teknik CBT ini membantu seseorang itu untuk kita kerucutkan dulu masalah mana sih masalah yang paling mengganggu untuk bagi dia gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui masalah yang paling mengganggu, kemudian kita ukur berapa sih maksudnya efek dari masalah itu apa dia sakit kepala dan lain-lain gitu ya. Jadi sekali lagi di dalam teknik CBT ini kita tidak memberikan saran sepenuhnya jalan keluar atau problem solving itu dari si klien itu sendiri gitu ya. Tapi memang di sini ada pendekatan-pendekatan teknik kata-kata, ibaratnya mungkin bermain kata-kata yang membantu seseorang itu untuk menemukan jalan keluarnya sendiri. Makanya sebenarnya ini paling enak. Biasanya saya sudah berapa tahun ya saya mengajar CBT untuk program S2. Biasanya saya pertemuan pertama itu masih teori, saya ambil langsung PPT ke-1 ke-2, yang keduanya itu langsung saya ngasihin contoh dengan minta beberapa mahasiswa. Nah yang ketiga itu biasanya mahasiswa saya minta membawa untuk kopi dari luar, kemudian saya cek satu persatu, biasanya seperti itu. Tapi makanya mudah-mudahan kalaupun nanti via online ini kita tidak, artinya kan kekurangan pasti ada ya, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kampus, nanti kita coba minimal ada satu waktu kita siapkan waktu, kita coba untuk langsung gitu, praktek langsung gitu ya. Paling nggak sekarang teorinya udah dapat dulu, nanti kita kalau mudah-mudahan sih cepat selesai masa pandemi ini, kita ketemu di kampus, kita coba praktekin gitu aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Amin, Bu. Nah, cognitive behavior therapy ini dari paradigmanya behavioristik, kita tahu sendiri bahwa ini saya pengulangan sebenarnya sih. Saya tahu mahasiswa S2 pasti udah hatam banget, sudah hafal banget ini, tapi saya mengulangi supaya diingat-ingat bahwa di dalam ilmu psikologi kita menggunakan 3 paradigma ya. Yang pertama adalah psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa ranahnya adalah pada orang yang sakit, kemudian juga bermain mengenai alam bawah sadar, kemudian struktur kepribadian yang dikembangkan adalah id, ego, dan superego. Dia bermain mengenai masa lalu. Jadi seseorang itu terbentuk dari pengalaman masa lalu, mekanisme represi alam bawah sadar, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan behavioristik atau nama lainnya adalah teori belajar. Asumsinya adalah setiap perilaku itu bisa dibentuk ada penguatan. Jadi perilaku yang diulang-ulang itu menjadi satu kebiasaan. Makanya mungkin kalau orang yang biasanya suka berbohong, ya biasa dia akan mengulangi kebohongan-kebohongan berikutnya. Lebih seperti itu ya. Nah, behavioristik ini dikembangkan oleh John Brother Watson ya, kemudian juga ada Ivan Pavlov dengan conditioning klasik. Dia berbicara mengenai sesuatu yang tampak. Jadi dia nggak ngomongin alam bawah sadar, atau dia nggak ngomongin mengenai mekanisme mimpi dan lain, tapi dia perilaku yang tampak, dan setiap perilaku bisa dibentuk. Nah, kemudian mazhab yang ketiga itu ada mazhab humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dengan aktualisasi diri. Yang pertama adalah makan, kemudian rasa aman, kemudian cinta dan kasih sayang, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Jadi orang-orang belum mikirin tuh mengenai cinta dan kasih sayang kalau perutnya masih lapar. Itu yang harus teman-teman mahasiswa pahamin, bahwa ketiga paradigma itu semuanya tepat. Nanti teman-teman mahasiswa akan gunakan di dalam menganalisa kasus, tergantung kasusnya seperti apa. Satu contoh misalnya gini, kasus skizofren yang disebabkan oleh pengalaman di masa lalu, misalkan autoanamnesis atau hasil wawancara kita tanya, sejak kapan ibu mengalami halusinasi? Oh, saya sejak kecil udah merasa bahwa saya seorang malaikat yang diutus untuk menyebarkan narkoba, misalnya seperti itu gitu kan. Nah, karena dia bilang itu terkait dengan pengalaman masa lalu, maka kita akan menganalisa dengan psikoanalisa gitu ya. Tapi kemudian misalkan subjek yang lain, sejak kapan sih dia mengalami halusinasi? Oh, sejak dia menggunakan narkotika secara berulang. Ternyata narkotika itu misalkan dia menggunakan ganja kita tahu sendiri ganja itu mengandung THC 9 tetrahidrokannabinol. Ketika seseorang menggunakan ganja, maka
kesadarannya tuh akan menurun sehingga reality testing ability-nya terganggu. Dia nggak bisa bedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Nah, penggunaan berulang-ulang, ya ada faktor penguat, ya penguatnya itu dia berasa bahwa dengan dia menggunakan ganja dia mendapatkan kenyamanan atau enak gitu ya dari rasa ganja itu. Akhirnya penggunaan berulang merusak sistem susunan saraf pusat, ya akhirnya mempengaruhi pola berpikir dia yang akhirnya dia menjadi skizofrenia. Ya, berarti kita menganalisa dengan pendekatan behavioristik gitu ya. Begitupun dengan kasus yang ketiga, misalkan orang tersebut sejak kapan mengalami masalah gangguan psikis. Oh, semenjak dia itu sebenarnya mampu mengeksplorasi kemampuannya, tapi dia tidak dapat penghargaan dari lingkungan sekitar sehingga aktualisasi dirinya terganggu. Nah, mungkin kita bisa juga menggunakan teorinya humanistik. Jadi tidak semua diagnosa itu bisa kita gunakan satu teori. Makanya hati-hati teman-teman mahasiswa ketika nanti mengambil satu kasus, penting banget untuk memahami bahwa tidak pernah ada satu faktor tunggal dari setiap kejadian. Pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalkan faktor primer, predisposisi, presipitasi, dan faktor penguat terjadinya satu gangguan. Jadi nggak mungkin, kenapa dia batuk pilek, oh karena kehujanan, enggak. Kenapa dia kena virus, oh karena mungkin dia kena, kenapa dia sakit karena ada virus. Ya memang ada virus salah satu faktornya, tapi juga karena memang sistem imunnya tidak terlalu baik, kemudian faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi, menguatkan terjadi satu gangguan. Begitupun gangguan psikologis, pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, mungkin secara genetik dia punya bakat untuk skizofrenia, kemudian secara kepribadian dia tipe borderline yang kalau ada masalah sulit untuk bercerita ke orang lain, kemudian faktor penguatnya dia baru di PHK, kemudian baru diputusin sama kekasihnya misalkan seperti itu, kemudian maksudnya itu faktor presipitasi, kemudian faktor penguatnya ada masalah-masalah lain yang menguatkan, misalkan penggunaan narkotika gitu ya. Jadi itu intermezzo dulu mengenai masalah bagaimana kita menganalisa kasus klinis, kemudian bagaimana kita memahami bahwa ada 3 macam di dalam ilmu psikologi yang harus kita pahamin. Itu jadi kalau teman-teman mahasiswa yang mungkin agak-agak lupa, jangan malu untuk buka lagi bukunya, walaupun harus buka buku psikologi umum di S1 gitu ya. Oke, saya coba bacakan di slide-nya ya. Pendekatan ini bersumber dari psikologi behavior yang memiliki karakteristik problem solving, change focus approach atau fokus pada perubahan untuk menghadapi klien, pendekatan ilmiah serta perhatian terhadap proses kognitif sebagai alat untuk mengontrol perilaku. Ya. Kemudian cognitive behavior therapy ini memelihara perilaku yang efisien dengan memperkuat fungsi keterampilan kognitif, ya, untuk menciptakan satu perubahan. Terapi kognitif didasarkan pada asumsinya bahwa emosi dan perilaku secara luas dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat pandang dunia kita, ya, bagaimana kita mempersepsikan lingkungan. Ini katanya Beck tahun 1963. Jadi proses kognitif itu mempengaruhi ide, citra, mental, keyakinan, dan sikap. Artinya terapi terapi ya nggak apa-apa, langsung ngikutin aja ya, mohon maaf. Jadi kalau yang tadi lagi sholat silahkan sambil mengikuti aja, karena memang saya juga yang salah waktunya kurang tepat juga, tapi nggak apa-apa. Habis kalau ditunda-tunda nanti takut sayanya besok ada lagi gitu ya, maksudnya ada lagi yang saya nggak bisa gitu ya. Nah, proses kognitif itu mencakup ide, citra. Jadi asumsinya adalah terapi kognitif ini berdasarkan bahwa perasaan atau emosi dan perilaku itu dipengaruhi cara berpikir. Seperti tadi saya contoh pertama tadi kita buka, ada teman kita nggak balas WA kita tapi dia update IG story, kemudian kita jadi kecewa, setelah kecewa besok ketemu kita diemin. Bagaimana kognitif kita marah, kemudian mempengaruhi perasaan kita kecewa, kemudian bagaimana membentuk perilaku kita diemin gitu ya. Kita cekin dia. Nah,
kognitif kita juga itu didasarkan pada asumsi yang dikembangkan oleh pengalaman sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan sebelumnya kita pernah kecewa dengan orang dengan tipe-tipe seperti ini gitu ya. Misalkan kayak gini, saya nggak mau kalau deketnya sama orang dari asal budaya ini gitu, budaya A, karena kenapa, dulu saya pernah dekat sama orang A, orangnya begitu gak setia atau apa gitu. Nah, karena ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah terapi kognitif ini menangani masalah kognitif atau pemikiran. Baru mulai. Oh iya benar. Bentar ya. Halo. Iya Bu. Maaf ya, Iya, sambil Bu. ngasihin ASI. Iya Bu, nggak apa-apa. Iya. Ya, Bu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya terapi kognitif. Ya. Terapi kognitif atau kognitif terapi menangani masalah kognitif atau pemikiran manusia. Cara berpikir tertentu dapat menyebabkan masalah tertentu, contoh kecemasan ya. Kemudian terapi perilaku menangani kelainan perilaku seseorang seperti terapi exposure ya, bertahan pada situasi yang ditakuti lebih dan lebih lagi. Nah, penggabungan dari terapi kognitif dengan behavior terapi atau terapi perilaku ini menjadi CBT atau cognitive behavior perilaku. Bagaimana kita berperilaku mencerminkan bagaimana kita berpikir tentang hal-hal atau situasi tertentu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, oke. Ya. Pikiran kita menimbulkan emosi yang akhirnya muncul sebagai perilaku. Nah, terapi cognitive behavior terapi ini dikembangkan oleh Albert Ellis dan Aaron Beck. Ya, Aaron Beck tokoh yang mengembangkan terapi kognitif. Klien hanya melaporkan sebagian kecil dari pemikiran kepada terapis. Ya, dialog internal. CBT cukup berpengaruh pada tahun 1960. Sementara terapi kognitif adalah terapi yang mempergunakan pendekatan terstruktur, aktif, direktif, dan berjangka waktu singkat untuk menghadapi berbagai hambatan dalam kepribadian. Sementara Ellis seseorang yang menginterpretasikan suatu peristiwa secara tidak tepat. Contoh, saya putus asa, ya. Nah, nanti di dalam pendekatan terapi CBT itu kita tetap akan mengkonfirmasi kepada klien tersebut, ya. Kita mengkonfirmasi misalkan
kalau dia mengatakan apa yang Anda rasakan saat ini takut, oke kita mengkonfirmasi, misalkan kalau saya memberikan anak angka 0 sampai dengan 10, 0 itu tidak takut sama sekali, sementara 10 itu Takut sangat sekali. takut, kira-kira ada di angka berapa rasa takut Anda saat ini? Nah, nanti dia biasanya memberikan angka. Kenapa kita perlu mengkonfirmasi angka tersebut? Karena angka itu nantinya kita akan gunakan untuk mengevaluasi setelah selesai terapi kognitif behavior terapi, apakah ada penurunan atau tidak terhadap rasa takutnya dia dari sebelum kita lakukan terapi dengan setelah kita lakukan terapi. Jadi memang ini terapi kognitif behavior terapi ini singkat sekali, bahkan juga mungkin bisa dilakukan via WA gitu ya, mungkin via telepon juga bisa gitu ya, karena memang cepat sekali. Tapi ya tergantung, karena terapi kognitif behavior terapi CBT ini juga ada PR, sehingga kita perlu mengevaluasi pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, skor tadi itu berguna sebagai patokan profesional atau seorang terapisnya untuk mengevaluasi kemajuan pengobatan, seperti tadi saya jelaskan. Nah, terapi perilaku kognitif ini bagaimana kita berpikir tentang diri kita, dunia, dan orang lain. Apa yang kita lakukan akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, gitu ya. Jadi CBT ini gini, bukan peristiwa yang menyebabkan emosi kita, tapi bagaimana kita menafsirkan peristiwa tersebut, apa yang kita pikirkan atau apa makna yang kita berikan terhadap peristiwa tersebut, ya. Jadi sebagai catatan lagi, bukan kasusnya, bukan peristiwanya yang menyebabkan mempengaruhi. Jadi kadang-kadang kita sering ketemu orang misalkan gini, kenapa kamu sedih? Ya, saya habis berpisah, mungkin saya habis cerai atau saya habis putus sama pacar saya. Kita cenderung menyalahkan peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perasaan, padahal sebenarnya terjadi adalah bukan peristiwanya yang menyebabkan mempengaruhi perasaan dan perilaku, tapi bagaimana kita menafsirkan peristiwa tersebut. Misalkan nanti ada sih contohnya ya. Masih kedengeran nggak suara saya? Masih Bu, masih. Oke, habis pada diem. Nah, Nyimak Bu. emosi dan tindakan seseorang sebagian besar ditentukan oleh bagaimana seseorang tersebut membentuk dunianya. Pikiran mempengaruhi perasaan dan membentuk perilaku. Dan kognitif, ya, ini ada di slide-nya. Terus kemudian terapis dengan pendekatan kognitif mengajarkan pasien atau klien berpikir lebih realistis dan sesuai, sehingga dengan demikian akan menghilangkan atau mengurangi gejala. Jadi kita mengajak dia untuk berpikir yang realistis, ya. Nah, terapi kognitif CBT itu berdasarkan pada 3 dasar pokok, yakni aktivitas kognitif mempengaruhi perilaku, aktivitas kognitif dapat dipantau dan diubah-ubah. Jadi memang ini cepat banget diubahnya. Mungkin teman-teman mahasiswa pernah dengar gini, ada seseorang ya mungkin datang ke kita, saya datang ke kamu tuh justru saya mau nanya solusinya bagaimana gitu. Dia datang ke kita tuh mau nanya bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya gitu. Pasti sering banget kan. Padahal saat bersama kita tanya, menurut kamu harusnya kamu gimana ya? Itu kadang-kadang dia kesel gitu. Kalau orang saya datang ke kamu, saya nanya sama kamu, kok kamu nanya balik? Nah, seperti itu ya. Perubahan perilaku yang dikendaki dapat dilakukan melalui perubahan kognitif. Jadi ketika cara berpikir kita berubah, otomatis perilaku kita pun berubah gitu ya. CBT menitikberatkan pada perubahan yang terjadi pada aspek kognitif dengan keyakinan akan diikuti oleh perubahan pada perilaku. Manusia bertanggung jawab atas penciptaan reaksi-reaksi emosional serta gangguan-gangguannya sendiri. Oke. Nah, ini peran terapinya ya, peran terapi mengkonfrontasi secara langsung, menerangkan kepada klien bagaimana pemikiran atau gagasan-gagasan mereka menyebabkan mereka terganggu. Misalkan seberapa penting sih masalah ini untuk Anda gitu. Misalnya saya kok sebel sama tetangga saya suka ngomongin saya, seberapa penting pengaruhnya dia buat Anda? Ya nggak ada penting-penting banget sih, orang saya hidup sendiri, saya kerja sendiri. Nah, sebenarnya kalau itu tidak terlalu penting, terus kenapa Anda terlalu fokus pada masalah itu? Misalnya seperti itu ya.
menyerang gagasan-gagasan yang irasional. Maaf Ibu, izin waktunya tinggal 7 menit lagi. Emang ada waktu ya? Ya Ibu. Ya, baru tahu. Nggak apa-apa Bu, nanti login ulang. Ya, bentar ya. Ya. Iya, ini materinya panjang. Baru aja ada waktu apa dari dulu sih? Dari dulu Ibu. Ya udah, nanti kalau mati kita login ulang ya. Ya, cuma. Ini ada Dedek nih. Halo. Dedeknya bobo. Ikut belajar. Iya. Iya, mau jadi mahasiswa S2 psikologi dia. Amin. Jangan jadi psikolog ya, Dek ya. Oh, salah ya. Gitu Bu. Bercanda. Iya, ini ada yang pakai komputer kan ya? Online ya? Iya Bu. Ya. Nanti tolong ya pakai komputer screenshotin ya. Oke Bu. Ya, Udah HP nanti juga bisa screenshot Bu. Iya, tapi kan mesti diedit ya satu persatu ya. Oh iya benar juga sih. Ya Bu. Ya. Saya screenshot. Oke, makasih. Yang ada muka sayanya ya, loh harus banget ya. Harus. Buat ngasih ke Mas Toro. Ya. Terus selanjutnya ini kok ada yang nggak ada suaranya ya? Waduh, kenapa ya? Pencet mute-nya. Iya, ini ada yang komen Bu, nggak ada suaranya. Tapi Ada, lain ada nggak ada. suaranya? Ada ya? Ada Bu. Oke. Baru ada suaranya. Oh gitu. Selanjutnya menyerang gagasan-gagasan irasional klien dengan dasar-dasar logika. Mengajari cara berpikir logis. Menantang dan mendorong klien bertanggung jawab atas masalah-masalah sendiri. Hubungan terapis dan klien hangat afeksi. Terapi bertujuan menghilangkan cara berpikir yang tidak logis dengan mengganti ke sesuatu yang logis. Kemudian terapis memahami dunia dan sudut pandang pasien tersebut. Terapis menunjukkan bahwa cara berpikir pasien tidak logis serta membantu berpikir logis, menunjukkan pada pasien bahwa ia mempertahankan perilaku yang tidak logis karena meneruskan cara berpikir yang tidak logis, mengubah cara berpikir pasien yang tidak logis dengan membuat cara berpikir yang logis. Peran dan tugas terapis menurut Ellis, bawalah pasien pada akar persoalan yang menimbulkan pikiran tidak rasional dan menimbulkan gangguan perilaku. Saya kita tanya, dari semua yang Anda ceritakan, mana yang paling mengganggu untuk Anda, gitu ya. Kemudian doronglah pasien agar mengubah pikiran-pikirannya. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu, kira-kira apa sih yang Anda ingin lakukan? Kemudian tunjukkan pada pasien dasar dari cara berpikir yang tidak logis gitu kan. Misalnya seberapa penting dia untuk Anda gitu kan. Pergunakan analisa logis untuk mengurangi keyakinan-keyakinan tidak rasional. Misalkan apakah Anda yakin dengan pilihan Anda itu gitu ya. Kapan Anda ingin melakukannya gitu ya. Kemudian kemukakan kepada pasien bagaimana keyakinan-keyakinan itu menimbulkan gangguan emosi dan perilaku di kemudian hari. Kemudian pergunakan humor atau cara lain yang mungkin dirasakan aneh-aneh atau bukan seperlunya untuk menghadapi cara berpikir pasien yang tidak rasional. Jelaskan bagaimana pikiran-pikiran ini dapat diganti dengan pikiran lain. Ajarlah pasien bagaimana menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses berikutnya sehingga mereka dapat mengamati dan kemudian mengurangi cara berpikir yang tidak rasional dan dapat menimbulkan kesulitan dalam dirinya di kemudian hari. Menggunakan pendekatan langsung menyerang, maksudnya adalah kayak apa ya, mengkonfrontasi gitu ya.
Terus ada pun teknik berdialog yang biasa digunakan dalam terapi perilaku kognitif, yaitu teknik berdialog Sokratik gitu ya. Menuntut jawaban yang berkesinambungan. Misalkan kita tanya-tanya terus seberapa yakin dia, kapan dia mau lakukan, terus dengan cara apa, di waktu kapan, sampai misalkan kapan nih Anda ingin melakukan hal tersebut, oh mungkin besok di waktu kapan, nanti jam 9:30 ketika saya di kantor, saya papasan sama dia dengan cara apa, yang mungkin saya ajak dia minum dulu dan lain-lain ya. Restrukturisasi kognitif ya, dalam bukunya Martin dan Peer tahun 2005, pemikiran yang salah adalah penyebab emosional dan perilaku bermasalah, dan fokus utama dari pendekatan mereka untuk terapi adalah untuk mengubah pemikiran yang salah ya. Kemudian kita meminta klien untuk secara terus-menerus berulang memahami stimulus yang ditakuti setelah dihindari. Oke, Dr. Pustaka, ada pertanyaan atau tidak? Ibu, Ada saya dong pertanyaan? tanya Bu, Iya, silahkan. bagaimana menghadapi klien atau orang-orang yang defensif Bu saat dimintain pertanyaan, jawabannya defensif sehingga tidak tergali apa sebenarnya yang dia inginkan. Terima kasih. Contohnya seperti apa tuh, Mbak? Misalnya saat ditanya apa masalahnya, dia jawabnya saya tidak tahu, atau saya tidak yakin dengan apa masalah saya. Seperti itu Bu, dia sendiri sudah datang ke kita tapi dia tidak tahu masalahnya apa, meminta kita yang menggali dirinya. Pertama gini, yang harus kita pahamin bahwa sebagai psikolog klinis kemungkinan besar orang yang datang kepada kita tuh orang yang sedang mengalami masalah. Artinya ketika seseorang menghadapi masalah, tentu secara cara berpikirnya pun tentu tidak bisa terlalu bagus gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai seorang terapis atau calon psikolog, atau nantinya kita akan menjadi psikolog, kita ada tahapan-tahapan yang namanya membangun raport gitu ya. Nah, tadi bagaimana kalau orang itu defensif? Ya, pertama harus kita ketahui bahwa orang yang datang kepada kita itu cenderung bermasalah, artinya juga secara kognitif kemungkinan juga tidak terlalu baik. Kemudian yang kedua, kita ada namanya istilah menjalin rapport yang jadi memang penting banget untuk memahami bagaimana kita membangun rapport, karena itu juga mempengaruhi kesuksesan di dalam proses terapi gitu ya. Kemudian juga kita perlu memahami landasan teori ya. Kemudian kita juga perlu memahami struktur kepribadian, karena dengan kita memahami struktur kepribadian orang itu akan mempengaruhi di dalam proses terapi gitu ya. Selanjutnya juga yang gak kalah penting adalah kita memahami tahapan-tahapan di dalam proses counseling, atau di dalam proses pengambilan data, atau di dalam proses terapi, karena itu juga akan mempengaruhi kesuksesan di dalam proses terapi gitu ya. Nah, tapi misalkan tadi pada orang yang defense, yang dia tidak menceritakan masalahnya, yang pertama mungkin kita bisa lakukan pada pertemuan selanjutnya ya, kalau misal itu secara sederhananya. Atau yang kedua adalah kita bisa menggunakan terapi kognitif behavior terapi untuk kita nanti bertanya kepada dia, misalkan apa sih masalah yang dia hadapi. Misal kayak tadi orang datang dengan masalah A, B, dan C gitu, kita tinggal tanya aja dari semua masalah mana sih yang paling mengganggu diri Anda. Tapi misalkan dia tidak mau menceritakan, bahkan saya aja nggak tahu apa yang saya lagi pikirin, atau bahkan misalkan dia disuruh datang kepada kita itu atas suruhan orang lain. Nah, biasanya itu kayak nggak tahu, saya disuruh aja ke sini, saya juga nggak tahu apa-apa. Nah, mungkin nanti kita bisa mulai misalkan, oke, apa yang Anda pikirkan hari ini, apa yang Anda ingin ceritakan, atau kita mungkin bisa memulai dengan pendekatan-pendekatan lain. Misalkan kalau saya teman, misalkan mungkin istilahnya basa-basi ya, misalkan tanya dulu bekerja di mana, kemudian atau kita memuji penampilan hari ini, atau kita mengucapkan terima kasih karena dia sudah mau datang ke tempat kita, walaupun sebenarnya hari ini mungkin dia sibuk sekali. Dan kira-kira caranya seperti itu, Mbak, mungkin yang sederhana.
gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi atau udah terjawab belum pertanyaan? Sudah cukup Bu, terima kasih. Oke.